Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianingsih dengan NIM 2004507501014, nomor urut 7 dari kelas M92. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Pada pertemuan 1, hubungan antara 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah suatu keterampilan yang dimana memperoleh informasi dari mendengarkan bunyi-bunyi bahasa atau bunyi-bunyi artikulasi dengan memahami isi pembicaraan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan dengan menyebutkan bunyi-bunyi bahasa sebagai keterampilan lisan yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah suatu keterampilan untuk memahami suatu karya tulis, yang dimana keterampilan membaca adalah suatu keterampilan untuk memperoleh informasi dari memahami dan mengidentifikasi suatu karya tulis. Yang keempat, keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu ungkapan gagasan atau penyampaian informasi yang ditulis secara tertulis. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Hubungan antara keterampilan menyimak dan berbicara saling berkaitan, karena keduanya merupakan suatu keterampilan yang bersifat produktif dan reseptif, di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan keterampilan berbicara bersifat produktif. Hubungan antara keterampilan membaca dan keterampilan menulis adalah saling berkaitan, di mana keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif dan keterampilan menulis adalah keterampilan produktif, di mana untuk membaca seseorang harus sebelum membaca seseorang harus mengidentifikasi isi tulisan. Dan sebelum menulis, seseorang harus memperoleh informasi dari bacaan. Pertemuan 2 adalah hakikat keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dimana merupakan suatu proses penerimaan informasi dari mendengar bunyi-bunyi lisan atau bunyi-bunyi artikulasi dengan penuh pemahaman dan interpretasi. Unsur-unsur keterampilan menyimak yang pertama, pembicara, yang kedua penyimak, dan yang ketiga situasi dan kondisi. Pertemuan 3, hakikat keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan dengan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata, serta menyampaikan gagasan, ide, atau untuk menyampaikan informasi. Keterampilan berbicara bertujuan untuk memberi dorongan kepada seseorang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pertemuan 4 membahas tentang hakikat keterampilan membaca literal dan membaca pemahaman. Membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertulis dalam teks bacaan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang lebih sulit. Membaca literal bertujuan untuk mengetahui arti yang tersurat dalam suatu karya tulis. Sedangkan membaca pemahaman adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca teks bacaan untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna dalam teks bacaan. Membaca pemahaman dianggap berhasil ketika seseorang dapat mengetahui makna dari teks bacaan tersebut. Pertemuan 5 membahas tentang hakikat keterampilan membaca kritis dan membaca kreatif. Keterampilan membaca kritis adalah suatu tingkatan keterampilan membaca dengan memahami makna yang terkandung dalam teks bacaan dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi untuk memperoleh makna secara menyeluruh. Sedangkan membaca kreatif tidak hanya memahami atau memperoleh makna
yang terkandung dalam teks bacaan saja, tetapi juga dapat mengaplikasikan secara kreatif apa yang telah dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengidentifikasi ide-ide dalam teks bacaan, dapat memperoleh informasi baru dari pengetahuan yang telah dibaca. Yang keenam, hakikat keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, di mana pada keterampilan menulis seseorang akan mengungkapkan gagasan, ide, perasaan, ekspresi, dan informasi yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Pada keterampilan menulis, seseorang akan menulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dimengerti. Pada pertemuan 7, membahas tentang ruang lingkup karya sastra anak secara reseptif atau produktif. Terdapat 3 karya sastra. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang dikembangkan secara artistik. Ciri-ciri dari puisi adalah memiliki ritme, irama, dan rima, serta pemilihan dan penggunaan kata-kata yang indah dan bermakna. Yang kedua yaitu prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk narasi atau cerita dengan pemilihan kata-kata yang sederhana dan dapat dilihat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sastra prosa adalah suatu karya yang tidak memiliki pola kalimat seperti puisi. Yang ketiga adalah drama. Drama adalah suatu karya sastra yang ditujukan untuk pementasan. Pada drama terdapat dialog dan narasi, serta terdapat tokoh, alur, tema, dan latar yang telah ditentukan. Pada pertemuan 9, 10, dan 11 adalah tugas membuat video membacakan puisi atau prosa dan video drama secara berkelompok. Pada pertemuan 12 dan pertemuan 13 yaitu membahas tentang keterampilan menulis non-fiksi, karya ilmiah, dan surat. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah keterampilan menulis atau karya tulis yang ditulis sesuai dengan prinsip ilmiah yang berisi data dan fakta dari hasil observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Contoh dari karya tulis ilmiah yaitu makalah, tesis, disertasi, dan skripsi. Sedangkan surat adalah karya tulis yang dimana berfungsi sebagai sarana komunikasi secara tertulis dan memiliki unsur yaitu pengirim dan penerima. Pada penulisan surat, si pengirim surat sudah mengetahui tujuan yang akan disampaikan atau yang akan dituliskan, lalu dikirimkan kepada si penerima surat. Surat memiliki jenis dan macam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan 14-15 membahas tentang keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan laporan buku. Resensi dan laporan buku adalah suatu karya tulisan atau tulisan yang dimana menjelaskan tentang baik atau buruknya, kelebihan atau kekurangan dari suatu buku. Akan tetapi bukan mengkritik. Dengan kata lain, resensi adalah suatu penggambaran. Dengan kata lain, resensi adalah suatu tulisan yang digunakan untuk menjelaskan isi buku, baik secara fiksi maupun non-fiksi. Tujuan dari resensi buku adalah untuk menggambarkan tentang isi buku kepada si pembaca. Unsur-unsur dalam resensi buku yang pertama yaitu judul resensi, yang kedua sampul buku, yang ketiga identitas buku, yang keempat sinopsis, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan dari isi buku. Sudah men. Itulah tadi video penjelasan saya tentang
Itulah tadi video penjelasan saya tentang rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.